Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi dengan channel kita belajar bareng. Oke, pada video kali ini kita bakal ngelanjutin UU nomor 23 tahun 2007 maksudnya tentang perkeretaapian. Oke, pada video kali ini kita bakal membahas poin-poin penting dari undang-undang ini ya. Oke, jadi memang semua pasal dari undang-undang ini itu penting dan tidak dapat dipisahkan. Cuman video kali ini bertujuan memang outputnya untuk membantu teman-teman semua yang akan menjalani ujian tes SKB, terutama pada yang memilih formasi Kementerian Perhubungan ataupun pada instansi-instansi di perkeretaapian seperti itu. Oke, kita mulai saja dari pasal 101. Insya Allah kita akan sampai pasal 186 untuk video kali ini. Oke, pasal 101 ayat 1. Setiap sarana perkeretaapian yang lulus uji pertama diberi sertifikat uji pertama oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Sertifikat uji sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk selamanya, kecuali mengalami perubahan spesifikasi teknis. Pasal 102, uji berkala sebagaimana dimaksud pada pasal 99 huruf D wajib dilakukan untuk sarana perkeretaapian yang telah dioperasikan sesuai dengan ketentuan. Uji berkala dilaksanakan terhadap fungsi sarana perkeretaapian yang meliputi uji statis dan uji dinamis. Uji berkala dilakukan oleh pemerintah dan dapat dilimpahkan kepada badan hukum atau lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Pasal 103 ayat 1, sarana perkeretaapian yang lulus uji berkala diberi sertifikat uji berkala oleh A. Pemerintah, B. Badan hukum yang mendapat akreditasi dari pemerintah, atau C. Lembaga yang mendapat akreditasi dari pemerintah. Ayat 2, sertifikat uji berkala berlaku A. berdasarkan jarak tempuh yang ditetapkan untuk sarana dengan penggerak, dan B. selama 1 tahun untuk kereta dengan gerbong. Kemudian pasal 110, pemeriksaan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada pasal 98 ayat 3 dilakukan terhadap setiap jenis sarana dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Pemeriksaan setiap jenis sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa pemeriksaan teknis yang meliputi kondisi dan fungsi sarana perkeretaapian. Pasal 111, pemeriksaan sarana perkeretaapian yang dimaksud pada pasal 98 ayat 3 harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki kualifikasi keahlian dan sesuai dengan tata cara pemeriksaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Tenaga pemeriksa sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dalam melakukan pemeriksaan wajib menggunakan peralatan yang sesuai dengan standar. Pasal 114 ayat 1, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib merawat sarana perkeretaapian agar tetap layak operasi. Ayat 2, perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. perawatan berkala, dan B. perbaikan untuk mengembalikan fungsinya. Ayat 3, perawatan sarana perkeretaapian yang dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi standar dan tata cara perawatan yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat keempat, perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilakukan oleh tenaga yang memenuhi syarat dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. Ayat 5, pelaksanaan perawatan sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan di balai yasa dan atau di depo. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kemudian dilanjutkan lagi dengan pasal 118 ayat 1, untuk pengembangan perkeretaapian dilakukan rancang bangun dan rekayasa perkeretaapian. Ayat 2-nya, rancang bangun atau rekayasa perkeretaapian yang dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh A. Pemerintah, B. Pemda, pemerintah daerah, C. dan usaha, D. lembaga penelitian, dan E. perguruan tinggi. Pasal 121, pengoperasian kereta api yang dimulai dari stasiun keberangkatan, bersilang, bersusulan, dan berhenti di stasiun tujuan diatur berdasarkan grafik perjalanan kereta api. Ayat 2, grafik perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat oleh pemilik prasarana perkeretaapian sekurang-kurangnya berdasarkan A. jumlah kereta api, B. kecepatan yang diizinkan, C. relasi asal
tujuan, dan D. Rencana persilangan dan penyusulan. Ketiga, grafik perjalanan kereta api sebenarnya dimaksud dalam ayat 2 dapat diubah apabila terjadi perubahan pada A. Prasarana perkereta apian, B. Jumlah sarana perkereta apian, C. Kecepatan kereta api, D. Kebutuhan angkutan, dan E. Keadaan memaksa. 4. Pengaturan perjalanan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh petugas pengatur perjalanan kereta api yang memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 124, pada perpotongan sebidang antara jalur kereta api dan jalan pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api sebagaimana biasanya ya kalau memang ada antara persimpangan sebidang gitu ya antara jalan dengan kereta api pastikan ada pintu rel kereta apinya ya harus gitu dan wajib ada pintu kereta api gitu ya dan memang harus didahulukan yang perjalanan kereta api karena kan jalur kereta api kan hanya itu satu-satunya dan memang kondisinya kan memang itu kecepatannya tinggi ya kereta api dan itu berbahaya kalau memang untuk tiba-tiba harus mengerem mendadak itu kereta api dengan kecepatan tinggi dengan gerbong yang banyak di belakangnya maka itu bila mengerem mendadak itu akan berbahaya gitu kan bagi gerbong-gerbong di belakangnya. Dan pasal 125 dalam hal terjadi kecelakaan kereta api pihak penyelenggara prasarana perkeretapian dan penyelenggara sarana perkeretapian harus melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Mengambil tindakan untuk kelancaran dan keselamatan lalu lintas. B. Menangani korban kecelakaan. C. Memindahkan penumpang, bagasi, dan barang antara ke kereta api lain atau moda transportasi lain untuk meneruskan perjalanan sampai stasiun tujuan. D. Melaporkan kecelakaan kepada menteri, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. E. Mengumumkan kecelakaan kepada pengguna jasa dan masyarakat. F. Segera menormalkan kembali lalu lintas kereta api setelah dilakukan penyidikan awal oleh pihak berwenang. Dan E dan G. Mengurus klaim asuransi korban kecelakaan. Pasal 127 ayat 1. Angkutan kereta api dilaksanakan dalam lalu lintas pelayanan kereta api yang membentuk satu kesatuan dalam jaringan pelayanan perkeretaapian. Ayat kedua, jaringan pelayanan perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota dan B. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan. Pasal 128, jaringan pelayanan perkeretaapian antar kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 2 huruf A merupakan pelayanan yang menghubungkan A. Antar kota antar negara, B. Antar kota antar provinsi, C. Antar kota dalam provinsi, dan D. Antar kota dalam kabupaten. Ayat 2. Jaringan pelayanan perkeretaapian perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat 2 huruf B yang berada dalam suatu wilayah perkotaan dapat A. Melampaui satu provinsi, B. Melampaui satu kabupaten atau kota dalam satu provinsi, dan C. Berada dalam satu kabupaten atau kota. Pasal 130. Pengangkutan orang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan kereta. Ayat 2. Dalam keadaan tertentu, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat melakukan pengangkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan menggunakan gerbong atas persetujuan pemerintah atau Pemda. Ayat 3. Pengangkutan orang dengan menggunakan gerbong sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib memperhatikan keselamatan dan fasilitas minimal. Pasal 134 ayat 1. Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti biaya yang telah dibayar oleh orang yang telah membeli karcis. Ayat 2. Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan dan sampai dengan batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian, orang tersebut tidak mendapatkan penggantian biaya karcis. Ayat 3. Apabila orang yang telah membeli karcis membatalkan keberangkatan sebelum batas waktu keberangkatan sebagaimana dijadwalkan melapor kepada penyelenggara sarana perkeretaapian mendapat pengembalian sebesar 75% dari harga karcis. Ayat keempat, apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan yang disepakati penyelenggara sarana perkeretaapian wajib A. Menyediakan angkutan dengan kereta api lain atau moda transportasi lain sampai stasiun tujuan atau B. Memberikan ganti kerugian senilai harga karcis. Pasal 137. Pelayanan angkutan orang harus memenuhi standar pelayanan minimum. Standar pelayanan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pelayanan di stasiun keberangkatan, dalam perjalanan, dan di stasiun tujuan.
Pasal 139. Angkutan barang dengan kereta api dilakukan dengan menggunakan gerbong. Ayat 2. Angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari barang umum, barang khusus, barang berbahaya dan beracun atau B3 dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Pasal 141 ayat 1. Penyelenggara sarana perkeretapian wajib mengangkut barang yang telah dibayar biaya angkutannya oleh pengguna jasa sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Ayat 2. Pengguna jasa yang telah membayar biaya angkutan berhak memperoleh pelayanan sesuai dengan tingkat pelayanan yang dipilih. Ayat 3. Surat angkutan barang merupakan tanda bukti terjadinya perjanjian pengangkutan barang. Pasal 144 ayat 1. Apabila terjadi pembatalan keberangkatan perjalanan kereta api, penyelenggara sarana perkeretapian wajib mengirim barang dengan kereta api lain atau moda transportasi lain atau mengganti biaya angkutan barang. Ayat 2. Apabila pengguna jasa membatalkan pengiriman barang dan sampai dengan batas waktu sampai sebagaimana dijadwalkan tidak melapor kepada penyelenggara sarana perkeretapian, pengguna jasa tidak mendapat penggantian biaya angkutan barang. Apabila pengguna jasa membatalkan atau menunda pengiriman barang sebelum batas waktu keberangkatan seperti pada dijadwalkan, biaya angkutan barang dikembalikan dan tidak dapat dikenai denda. Apabila dalam perjalanan kereta api terdapat hambatan atau gangguan yang mengakibatkan kereta api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai stasiun tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib meneruskan angkutan barang dengan A. kereta api lain atau B. moda transportasi lain. Pasal 145. Pada saat barang tiba di tempat tujuan, penyelenggara sarana perkeretaapian segera memberitahu kepada penerima barang bahwa barang telah tiba dan dapat segera diambil. Ayat 2. Biaya yang timbul karena penerima barang terlambat dan atau lalai mengambil barang menjadi tanggung jawab penerima barang. Dalam hal barang yang diangkut rusak, salah kirim atau hilang akibat kelalaian penyelenggara sarana perkeretaapian, penyelenggara sarana perkeretaapian wajib mengganti segala kerugian yang ditimbulkan. Baik, ini pasal 147 tentang angkutan multimoda ya. Jadi penyelenggara angkutan kereta api dan angkutan multimoda dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara penyelenggara sarana perkeretaapian dengan badan usaha angkutan multimoda dan penyelenggara moda lainnya. Kemudian untuk tarif angkutan kereta api terdiri dari tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang ya, sebagaimana jenis yang diangkut gitu. Yang sebelumnya telah kita bahas ada pengangkutan orang dan pengangkutan barang. Oke, ini dia pasal 152. Tarif angkutan orang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian dengan memperhatikan pedoman tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 151 ayat 2. Kemudian tarif angkutan orang dapat ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah untuk BA angkutan pelayanan kelas ekonomi dan B angkutan perintis. Pasal 153 untuk pelayanan kelas ekonomi dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 ayat 2 huruf A lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. Ayat 2. Untuk pelayanan angkutan perintis dalam hal biaya yang dikeluarkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian lebih tinggi daripada pendapatan yang diperoleh dari berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. Jadi memang sampai saat ini ya untuk angkutan perkeretaapian ini kita kan masih disubsidi oleh pemerintah sebagaimana kebijakan ya, kewajiban pelayanan publik oleh pemerintah baik pemerintah pusat dan ataupun pemerintah daerah seperti itu. Kemudian di pasal 157 penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab terhadap penggunaan jasa yang mengalami kerugian luka-luka atau meninggal dunia yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Tanggung jawab sebagaimana pada ayat 1 dimulai sejak pengguna jasa diangkut dari stasiun asal sampai dengan stasiun tujuan yang disepakati. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami. Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerugian, luka atau meninggalnya penumpang yang tidak disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Pasal 158. Penyelenggara sarana perkeretaapian bertanggung jawab atas kerugian
yang diderita oleh pengirim barang karena barang hilang, rusak, atau musnah yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api. Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dimulai sejak barang diterima oleh penyelenggara sarana perkeretaapian sampai dengan diserahkannya barang kepada penerima. Ayat 3. Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung berdasarkan kerugian yang nyata dialami, tidak termasuk keuntungan yang akan diperoleh dan biaya jasa yang telah digunakan. Penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh keterangan yang tidak benar dalam surat angkutan barang. Pasal 159, penyelenggara sarana perkeretaapian tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh pihak ketiga yang disebabkan oleh pengoperasian angkutan kereta api kecuali jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa kerugian disebabkan oleh kesalahan penyelenggara sarana perkeretaapian. Yang kedua, hak untuk mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian dari pihak ketiga kepada penyelenggara sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan selambat-lambatnya 30 hari terhitung mulai tanggalnya terjadinya kerugian. 30 hari ya berarti maksimal untuk pengaduannya. Oke, pasal 161 ayat 1. Penyelenggara sarana perkeretaapian berhak menahan barang yang diangkut dengan kereta api apabila mengirim atau penerima barang tidak memenuhi kewajiban dalam batas waktu yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian angkutan. Ayat 2. Pengirim atau penerima barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai biaya penyimpanan atas barang yang ditahan. Dalam hal pengiriman atau penerimaan barang tidak memenuhi kewajiban setelah batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, penyelenggara sarana perkeretaapian dapat menjual barang secara lelang. Penjualan barang secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang pelelangan. Hasil penjualan lelang barang dimaksud pada ayat 4 digunakan untuk memenuhi kewajiban pengiriman dan atau penerimaan barang. Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersifat membahayakan dan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya, barang tersebut harus dimusnahkan. Pasal 162. Barang-barang yang tidak diambil setelah melebihi batas waktu yang telah ditentukan dinyatakan sebagai barang tak bertuan dan dapat dijual secara legal sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau dimusnahkan apabila membahayakan atau dapat mengganggu dalam penyimpanannya. Pasal 164 ayat 1. Dalam hal pihak penerima barang tidak menyampaikan keberatan pada saat menerima barang dari penyelenggara sarana perkeretaapian, barang dianggap telah diterima dalam keadaan baik. Ayat 2. Dalam hal terdapat kerusakan barang pada saat barang diterima, penerima barang dapat mengajukan keberatan dan permintaan ganti kerugian selambat-lambatnya 7 hari sejak barang diterima. Ayat 3. Dalam hal penerima barang tidak mengajukan ganti kerugian dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2, hak untuk menuntut ganti kerugian kepada penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi gugur. Pasal 170. Penyelenggaraan prasarana perkeretaapian dan penyelenggaraan sarana perkeretaapian berhak menuntut ganti kerugian kepada pihak yang menimbulkan kerugian terhadap prasarana perkeretaapian, sarana perkeretaapian dan orang yang dipekerjakan. Oke, bab 14 pemeriksaan dan penelitian kecelakaan kereta api. Pasal 175. Ayat 1. Pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api dilakukan oleh pemerintah. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelitian kereta api dilakukan oleh suatu badan yang dibentuk atau ditugaskan oleh pemerintah. Hasil pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api yang dibuat dalam bentuk rekomendasi wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah, penyelenggara prasarana perkeretaapian dan penyelenggara sarana perkeretaapian serta dapat diumumkan kepada publik. Pasal 176. Penyelenggara prasarana perkeretaapian dan atau penyelenggara sarana perkeretaapian wajib membiayai pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api. Ayat 2. Biaya pemeriksaan dan penelitian penyebab kecelakaan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib diasuransikan. Oke, bab 15 larangan. Pasal 178. Setiap orang dilarang membangun gedung, membuat tembok, pagar, tanggul, bangunan lainnya, menanam jenis pohon yang tinggi, atau menempatkan barang pada jalur kereta api yang dapat mengganggu pandangan bebas dan membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Pasal 179.
Setiap orang dilarang melakukan kegiatan baik langsung maupun tidak langsung yang dapat mengakibatkan terjadinya pergeseran tanah di jalur kereta api sehingga mengganggu atau membahayakan perjalanan kereta api. Pasal 180. Setiap orang dilarang menghilangkan, merusak, atau melakukan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan atau tidak berfungsinya prasarana dan sarana perkeretaapian. Pasal 181 ayat 1. Setiap orang dilarang A. Berada di ruang manfaat jalur kereta api. B. Menyeret, menggerakkan, meletakkan, atau memindahkan barang di atas rel atau melintasi jalur kereta api. Atau C. Menggunakan jalur kereta api untuk kepentingan lain selain untuk angkutan kereta api. Ayat 2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi petugas di bidang penyelenggaraan perkeretaapian yang mempunyai surat tugas dari penyelenggara prasarana perkeretaapian. Pasal 182. Setiap orang dilarang melaksanakan pengujian sarana perkeretaapian dalam hal A. Tidak memiliki sertifikat keahlian pengujian sarana perkeretaapian. B. Melaksanakan pengujian tidak sesuai dengan tata cara pengujian. Dan atau C. Tidak menggunakan peralatan pengujian. Pasal 183 ayat 1. Setiap orang dilarang berada di atap kereta, B. Di lokomotif, C. Di dalam kabin masinis, D. Di gerbong, atau E. Di bagian kereta yang peruntukannya bukan untuk penumpang. Ayat 2. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak berlaku bagi awak kereta api yang sedang melaksanakan tugas dan atau seseorang yang mendapatkan izin dari penyelenggara sarana perkeretaapian. Pasal 184. Setiap orang dilarang menjual karcis kereta api di luar tempat yang telah ditentukan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Pasal 185. Penyelenggara sarana perkeretaapian dilarang menugaskan awak sarana perkeretaapian yang tidak memiliki sertifikat kecakapan untuk mengoperasikan sarana perkeretaapian. Bab 16 Penyidikan. Pasal 186 ayat 1. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di bidang perkeretaapian dapat diberi kewenangan khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Ayat 2. Penyidik PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berwenang untuk berikut dari poin A hingga poin I dapat dibaca sendiri oleh teman-teman. Kemudian ayat 3, pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum sebagai penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke, kita telah sampai pada pasal 186. Sebagaimana yang tadi dijanjikan pada video kali ini kita hanya sampai pasal 186. Berarti berakhir sudah video kita kali ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, apalagi yang teman-teman yang sedang menjalani, yang akan melaksanakan ujian SKB. Terima kasih telah menonton. Bila bermanfaat boleh di-share ke teman-teman, saudara-saudara, teman kalian semua ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.